betul. Jadi untuk membuat sebuah controller, kita akan mengetikkan perintah PHP artisan make controller. Kemudian kalau misalkan ini kita enter ya, nanti dia izin kalau akan telepon orang tua. oh iya, nanti dia akan nanya what should the controller be named. Kita boleh namain controllernya di sini. Aturan penulisan si controller ini ada di dalam modul di bagian bawah ya. Kita coba. Nah, dalam Laravel itu terdapat cukup banyak aturan penamaan. Beberapa ada yang bersifat wajib atau harus diikuti, atau ada yang saran gitu. Kemudian untuk controller ini kita boleh menamainya dengan nama apa aja. Walaupun misalkan kita namain cuma mahasiswa gitu, boleh. Tapi di sini best practice-nya adalah menggunakan format nama. Kemudian di belakangnya itu ditambahin controller. Penulisannya itu ditulis dengan camel case. Jadi misal gini, ada kita bikin aplikasi order ya. Itulah. Siapa mas namanya? Altaf. Ya. Iya, mungkin aku toleransi aja deh. Kalau misalkan masuk selama aku ada di sini, hadir. Anjay. Nah, penulisannya seperti ini. Misalkan kita bikin order controller, maka yang kita tulis adalah O-nya gede, order controller. C-nya gede. Begitu pula misalkan kita bikin login controller dan lain-lain. David DLD. Oke. Geser. Penulisan si controller seperti malah itu. Nah, kemudian di controller ada juga aturan penulisan nama functionnya atau naming convention. Coba scroll ke bawah. Nah, dia di dalam controller itu kan dia punya banyak function biasanya. Best practice-nya itu ada function index, ada create, kemudian ada store, show, edit, update, dan destroy. Tapi sebenarnya ini bebas ya, terserah kalian untuk penamaan di dalamnya. Tapi aturan yang bagusnya seperti itu. Oke, kita coba bikin. Misalkan di sini kita bikin page controller. David. Which type of controller would you like? Jadi dikasih dia. Kita mau bikin controller yang kosongan, atau controller yang khusus API, atau yang lain-lain. Kita bisa langsung enter dia bikin controller yang kosongan. Nah, isinya seperti ini. Dia mengextend file controller ini. Nah, ini kan tadi cara yang kayak gini ya. Ada juga cara yang lebih simpelnya. Kita ketik PHP artisan make controller spasi nama controllernya. Misalkan login controller. Enter. Maka dia langsung ngebikinkan kita file controller baru, login controller. Nah, kemudian pertanyaannya gimana cara menghapus si controller? Ya gampang, kita tinggal klik kanan, delete. Udah. Masalah selesai. Nah, terkadang kita punya banyak controller. Website kita gede. Kita pengen ngelompokin controller itu ke masing-masing. Kita bisa manfaatin folder. Jadi, cara penulisannya seperti ini. PHP artisan make controller. Misalkan kita ingin bikin bagian order ya, kita tulis order backslash atau slash terserah. Misalkan payment controller. Enter. Maka dia secara otomatis membuatkan kita satu folder order
yang di dalamnya ada payment controller. Jadi ini bisa kalian manfaatin untuk mengelompokkan si controller biar gak berantakan. Lurus bro. Kayak gitu. Tak foto dulu mas. Oke. Kemudian di dalam controller ini, kalau kita notice ya di atas ini di baris ketiga ada namespace app HTTP controller order. Ini maksudnya adalah controller kita ini berada di folder mana. Ini kan payment controller ya, jadi berada di folder app HTTP controller order. Yang mana ini nanti yang akan kita gunakan untuk memanggil si controller dari kelas lain. Wah, Harun nih Sultan bro. Ini kita tutup dulu semuanya. Kita buka web.php. Nah, kita pengen halaman mahasiswa sama dosen yang kemarin itu ditampilinnya melalui controller. PHP artisan search. Oke. Ini halaman mahasiswa. Nah, ini yang kemarin. Gimana caranya kita pindah ini ke dalam controller? Jadi, yang pertama, anggaplah ini kita bikin di page controller ya. Kita bisa bikin public function Indeks mahasiswa misalnya. dan bisa. Tapi ini bukan best practice-nya ya sebenarnya. Oke. Balik ke web. Yang kode ini kita bisa masukin ke dalam function ini. Nah, seperti ini. Ini perlu lagi nggak? Nggak perlu, kita hapus. Kita mending bikin routing baru. Cara bikin routingnya, kita tulis root ya. Kemudian di sini URL-nya ya, mahasiswa, koma, kemudian dibuka pakai kurung kotak, terus kalian ketik nama si controllernya, page controller, di tab. Harus penulisannya harus kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia akan langsung secara otomatis memasukkan ini baris ini, use app HTTP controller page controller. Okay. Di sini kita tambahin titik 2 kelas, koma. Ini adalah nama functionnya yang di dalam si page controller. Berarti namanya mahasiswa. Ini kita kasih name mahasiswa. Nah, jadi untuk routingan kita jadinya satu baris doang. Ini untuk URL-nya, ini untuk controllernya, ini untuk nama si routingan. Nah, kalau misalkan kita cek di browser apakah ada yang beda? Iki lho deloken lur. Back end iki. Apa yang kita tulis di sini? Apa Kita back bisa end kok masukkan ora? ke controller. Jadi controller ini fungsinya buat Iki root bro fokus untuk back end ke wae. logika si program kita. Piye toh? Iyalah. Nah, sama halnya yang dosen juga bisa kita pindah. Root. Bentar. Ini belum kita copy. Ini kita bikin function baru. Public function dosen. Kita masukin di sini. Ini kita hapus. Kita bikin baru. Root get dosen. Kemudian di sini ditulis nama controllernya. Dosen. Page controller. Class dosen. Name dosen. Nah, jadi root mahasiswa sama dosen kita bikinnya seperti ini. Apa hasilnya? Hasilnya ya sama. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ini kita hapus? Karena kan terkadang kita cuma nulis gini doang ya, kita nggak pakai tag, misal nih kelupaan.
sehingga yang pack controller ini dia ke import di atas ini. Apa yang terjadi? Kita coba lihat. Kan hijau apa? Apa ya? Dia error. Target class page controller does Sing not adi exist. iki adi. Berarti Full harus kita HD. masukin di sini. Tapi nyedi. Use Kak. Apa nih panen? HTTP Ora. Bisa. Yo. controller Bisa ora iki. page control. Kalau misalkan kalian pakai yang tab kayak gini, kalian tab itu otomatis dia langsung nambahin di atas. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana ketika ini functionnya nggak ada? Misalkan aku ganti indeks. Kita coba buka halaman mahasiswa, kita refresh. Nah, dia error juga. Jadi metode si index ini nggak ada di dalam page controller. Jadi kalian harus sesuaikan controller dengan rootnya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Dari sini ada yang ditanyain nggak penulisan controller di dalam root? Ya ada. Oh, bedanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke modul. Nah, ini juga bisa ya, kita bisa nulis nama lengkapnya, app, HTTP, controller, pay controller. Kalau kita nulisnya seperti ini, kita nggak perlu masukin ke dalam use ini. Oke, kita lanjut lagi. Cara penulisan untuk controller juga agak ini ya, belibet banget bilangnya. Oke, ini sudah kita bikin juga cara mengakses view dari controller. Nah, untuk lompat antar file Laravel, jadi kalian bisa klik control terus diklik di view. Kemudian, nah ada yang namanya packet di dalam Laravel. Nah, yang dimaksud dengan mengakses packet secara langsung adalah menulis lengkap alamat namespace beserta kelas pada saat digunakan. Packet itu apa sih? Packet itu adalah function-function yang sudah tersedia di dalam Laravel yang siap kita gunakan. Contoh di sini Laravel punya yang namanya str packet yang berisi berbagai method yang berhubungan dengan pemrosesan string. Kelas str ini berada di alamat Illuminate support str, sehingga pemanggilan supportnya adalah sebagai berikut. Kalian tulis nama namespace-nya terus nama si kelasnya. Kalian tambahkan titik dua kali untuk memanggil nama metodenya. Contoh seperti ini. Kita bikin function baru, public function coba packet. Nah, di sini kita bisa panggil fungsi yang namanya str. Nah, kalau misalkan di sini masih belum ada, kita bisa import dulu. Use str. Dia nanti keluar rekomendasi. Usahakan kalau kalian mengimport sesuatu, cari yang di sampingnya itu kan ada tulisannya PSY util str ya. Cari yang tulisannya Illuminate. Nah, kayak gini. str ini kan ada 3 ya. Ada yang PSY, ada yang .env, ada yang Illuminate. Selalu pilih yang Illuminate. Nah, kita sudah memasukkan si kelas str punya Laravel. Maka kita bisa panggil fungsi yang ada di dalamnya. Contoh, kita pengen bikin string random. Kita ketik str titik 2. Nah, di sini banyak metodenya yang bisa kita pakai. Atau di sini kita bisa pakai metode after gitu ya, before, terus bikin tulisan itu jadi camel case. Kebab ya apa kebab? Langsung otomatis kebab. kayak gitu. Ini gue jenenge Banyak yang kebab. bisa dipakai. Contoh, Hasil? kita pakai yang namanya random. Di sini parameternya ada leg-nya
atau panjangnya. Misalkan aku kasih 20 deh. Kita bikin root baru. Root, ya, packet. Kita panggil page controller class coba packet. Oke, kalau seperti ini kita coba cek. Ini harusnya aman. Kita masuk ke halaman packet. Maka dia secara otomatis ngebikinin kita string random yang panjangnya ada 20 karakter. Bos percaya. Kalau nggak percaya kita bikin deh. Percaya. 3 kita refresh, dia bikinin 3 karakter secara random. Atau misalkan ada juga nanti fungsi-fungsi lain kayak request. Iya, dengar Pak. Kak wis ini. Sekarang Apa ini bilang ngarep ada coy. ya. Kak wis. Nah di sini ada kita bisa Tuh, itu loh kan kebab. snip sama Dan kebab. kebab. Iya, terus. Terus tak kok ono Ini Pan adalah kebab gini lho. Jarno wis. penulisan Jarno. suatu penulisan Boy masalah HP ini wong. kita coba yang Terus tak kok ono. Nih HP ku halo Ji, Halo. Halo, Dik. kita refresh, maka dia dibikinin hanya kecil di bawah, kecil pertama, kemudian C-nya ini C-nya gede. Kalau kebab gimana? Kebab. arahan kebab. Iya ya, Di. Kopi apa enak sih, Reng? Ternyata di kebab itu ditambahin dash di tengahnya. Kebab. Arah kayak kebab. Kemudian ada juga snack ya. Apa soto? Cut. Pancen fetish. Snack itu gimana? Ya kan Ah, senengnya. dia bikin- Ora aku seneng mie. Jadi Tahu kan lanjut. itu salah satu doang fungsi yang ada di dalam Laravel. Fungsi lainnya banyak banget. Silahkan dicari sendiri. Iya. Soto anak barang paling. Untuk proyek yang besar, kadang kita perlu membuat kelas sendiri, kemudian diakses ke dalam controller. Dari dalam controller, caranya cukup mudah, hanya perlu mengatur penulisan namespace. Namun materi ini di skip dulu. Oke, ini mungkin aku tambahin ya, ini karena penting banget. Misal nih, kalian nanti pengen bikin Kesannya fungsi aneh. buat convert tanggal, ataupun kalian mau bikin fungsi apalah gitu yang bisa dipanggil di semua controller. Jadi kalian bisa bikin file PHP baru, misal bikin folder dulu ya, helper misalkan namanya. Nah di dalam helper ini kalian bikin misalkan apa ya? Penolong. Iya, penolong. Converter misalkan, converter.php. Nah di sini kalian manual nulisnya, buka tag PHP, terus namespace-nya kalian kasih namespace-nya apa? Sesuaikan nama folder app http helper. Namespace-nya seperti ini. Kemudian kalian tinggal bikin kelas public kelas converter. Ini kenapa error nih? Nah, kayaknya nggak perlu public. Wow. Bentar, aku nyontek dulu. Tanya Pak Jali. Static. Oh langsung app helpers. Ya sorry. Ternyata ini bukan dalam HTTP ya. App helper. Start. Terus di sini yang errornya adalah nggak perlu pakai. Nah, iya. Lupa. Maaf. Di sini kalian bisa bikin static function. Public static function. Void. Misalkan apa ya? Catatan. Misalkan convert string to integer misalkan. Oh, anu. Wah, PHP kalian Jawa. Nah, di sini parameternya kalian bisa kasih misalkan string, kemudian nama variabelnya
angka misalkan atau number. Outputnya bisa kalian kasih titik 2. Outputnya kalian pengen apa? Misalkan integer. Kalian tulis int. Baru kalian buka kurung berawal, enter. Nah kalau misalkan masih belum bisa berarti integer ya. Oh ini INT bener kok. Dia merah karena kita belum return. Jadi returnnya harus integer di sini. Contoh, kita cari convert string to integer PHP Laravel. Nah gini, atau apa ya? Fungsinya kira-kira kalian sebenarnya apa ya? Belum dulu. Nah ini contoh deh, ini buat validasi phone number deh, buat validasi phone number. Nah di sini Ini artinya outputnya adalah ini fontnya adalah string. itu yang gue bro. Fungsi yang kayak gini bisa kalian panggil dari controller. Kedelaan menit 21. Contoh, misalkan Sing ngono. Apa siapa yang ini? return Asik. converter phone misalkan plus 62 Kedelaan menit 21. ini nomor gue ya. Kira-kira ini outputnya gimana? Kita coba. Oh, 777. Kita coba refresh. 7. ya. Dia akan convert yang plus 62 itu jadi 0852 bla bla bla. 70. Nah, 7070 maksudnya? Oh, itu. Kawan iya. Iya bang. Oh iya. Nggak bisa. Terbantai ya. Yusuf. Oke. Jadi ketika kalian bikin satu fungsi helper kayak gini, ini bisa dipanggil dari manapun kayak gitu. Jadi konsepnya ini OOP ya, OOP kayak Java sebenarnya. Wah, Jadi public static tinggal void main. kita panggil agar apa? Agar kita kode kita itu nggak terlalu banyak gitu berulang. Cukup satu doang jadi. Nah itu untuk yang bagian ini mengakses external pass. Kira-kira ada yang ditanyain dulu nggak sampai di sini? Nanti. Oke, kalau misalkan nanti kita masuk dulu ke collection. Nah ini cukup penting juga. Waduh, 33 halaman. 33 halaman. Nah, Bikin ngantuk. pengertian collection. Collection adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data. Atau pengertian lebih sederhananya, collection adalah array dengan kemampuan yang super power gitu. Dalam hal ini, collection sangat mirip seperti array biasa, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each atau for dan lain-lain. Tapi karena ini sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan. Totalnya di Laravel 8 ini ada 116 metode yang bisa kita pakai. Gak tahu ya Laravel 10 sekarang berapa. Ini lagi. Oke, jadi intinya collection ini mempermudah kita dalam Jalan gunung. mengelola data. Iya aku ganti selamat. Contoh, cara pembuatan collection. PHP Artisan Make. Ini bikin controller dulu ya ceritanya. Ada root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Mungkin aku contohin salah satu aja. Collection. Page controller collection. Public function Waduh. collection. Apa ini?
Ya, bocor kok ini gitu. Ngurup lah flash. Cara membuat Ngap, collection ngap. itu seperti ini. Ya apa toh? My array. Ora Kita apa-apa, ora bikin array apa-apa. dulu, kita masukin ke dalam fungsi collect. Kita bikin variabel collection. Collect. Kemudian di sini adalah array. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita DD collection ya, atau dump and die, hasilnya akan seperti ini. Collection. Nah, ini adalah collection punya Laravel. Padahal array kita isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia di Laravel dibikinin arraynya seperti ini. Ini dapat kita manfaatkan ketika kita punya data yang banyak dan juga beragam. Contoh, fungsi collect. Ini kita bisa panggil item pertama dari si collection ini. Return collection. Kemudian tambahin panah. First. Kira-kira yang diambil ini dari 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? 1. Yang 1. Kita coba Iya. dari tes. Maka yang dipanggil adalah 1. Ngeri, ngeri. Dosen. Ngeri, Atau ngeri. kita pengen ngambil yang paling terakhir, kita tinggal Kelas. tutor bang, tutor. Maka yang diambil ada 5. Kemudian Kan zoom ini ngono, zoom apa lagi ya? Mungkin ini aku ubah string ya. kan lagi zoom ngono ah. Kan Coba nih. Lagi zoom ngono bang. David David, Dimas, Graffiti. Harun, namanya dipakai Harun, Arda. Harun. Ya Maulana. Enanta. Ada fungsi buat Safel. saja. Nah, ini ada fungsi where. Kusuk teh bareng meneh aku meneh padahal. Ini adalah Jenjen aku terkenal bro, terkenal dek wapi terkenal kalau jam. misalkan Enggak lah. Lo, lo David kan lo, David. Ya halo. ketemu David. Ini David. Apakah error? Kayaknya error. Lu Oh error, David dia Error David ini. error. Soalnya Berapa sih, 100%, Mas? punya fungsi yang bisa Kod. kalian pakai. Ini harus Ya guyu. tapi gini sih. Mau nyapa tuh gue oleh, Ngono. gue oleh nyapa. Lu kalau kuli, ye. Arai tanam arai. Kalau belakangnya David itu ditambah persen bisa nggak Mas? Enggak, soalnya ini di parameternya adalah key. Oh. Jadi ini khusus buat data yang kayak dari database gitu. Kan kolom name namanya misalkan David. Nah, itu fungsi where itu di situ. Jadi aku nggak bisa contohin dulu di sini karena kita belum masuk ke database. Wah, sama database ya, apa database? Oke. Mengakses collection ini udah dicontohin tadi. Nah, ini juga bisa kita for each. Misalkan ini ada dua Ari collection. lagi langsung guys. For each Langsung apa? Cek, Collection. coba ngisi nama, as nama. Pola Kemudian kita echo collection. Oh, sama. Nama. Sorry. Duh, gak situ online dah. Oke. Kita Alah, coba hoak kayak gini gitu. refresh. Maka Hoak ya? David, Dimas, Arda, Harun. Hoak ya? Keluar semua. Hoak gitu. Araru. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Kelas ini B, maksudku takon ini. kelas B. Ada nama, sekolah, Saya kota, kelas B. jurusan. Saya kelas B. Oke. Kita Takon coba. kelas B. Jaluk otek home. Satu tak takon. Jaluk otek home. Jauh. Jaluk tau Pak kayak. Didik ngomong jauh. Pak Didik kan ulangan. Ulangan nih stek home kok. Nama misalkan Oh tadi ya iya. nama yang tadi Ya ya. lali. Tapi mlebu sih. Ya lali. Tapi mlebu sih. Or Kota, sinkron. Ponorogo. Orang Beijing. kota Ponorogo. Kota apa tuh? Umur, 19.
18, Jo. Kayak gini. 18. 17. 69. Waduh, udah tua berarti. Ini yang mungkin datanya banyak ya. Umur 11 tahun ini. Terus ada siapa lagi? David. David. Soalnya sih. Wakir. Wakir. Gimana itu akhir? Di luar bumi. Wakir itu Kemarin yang ada info keracunan. Ngarang mana ini? Belum misalkan 20. Berarti ada Di sini kita bisa misalkan kita hitung dulu deh. Oke. Cunggu yang guyon Kim. 6. Bisa nggak? Kenapa sih guyon awalnya apa dah? Apa sih? Dia keluar untuk yang bagian pertama. Jadi dari collection ini kita bisa cari datanya. Misal kita pengen nyari Harun atau David ya? David. Harun. Jadi collection. Atau kita ngikutin modul ini. Biar tidak bingung. Kan bagian di dengan dua jadi akan padaan BPN ya. Aku jadi ketua kan apa-apa dah. Ketua yang pemerintah. Ya aku wis gawe gak kerja tenan. Ya kan kerja tak. Loh, aku pemerintah. Kerja lah. Name Aku pemerintah aku kerja. sama Mama. Nyapa mau? operatornya Yang dicoret kosong. Kita langsung masukin aja value-nya misalkan David. Harusnya bisa diterima. Kita coba Dede David. Tidak diterima. Refresh. Dia keluar satu array namanya David. Atau gini, kita tambahin lagi datanya. Siapa lagi? Safel. Safel. Alvel gini ya. 14 Mas. Orang 14. 22. Aku lihat ya penting. Sampai 14 Mas, bukan umurnya 14. Hah? Sampai 14. Silakan subscribe. 21 misalkan. Waduh. Pasuruan Mas. Kota Yubu. Tabang Kita obsidian juga bro. bisa nge-search datanya berdasarkan kota. Kita pengen ngambil kota Pasuruan misalkan. Apa yang keluar kira-kira? Kita refresh. Masih dah. Yang keluar adalah Pasuruan. Itu Bagaimana kalau misalkan Pasuruannya HP terdapat di jenenge. 2? Contoh yang lain siapa yang dari Pasuruan nih? Dimas. Dimas. Pasuruannya ada 2 ya. Kita coba refresh. Maka kalau yang didapat di sini ada 2, yaitu Safel sama Kamu tahu video? Nah itu Nah, dari collection itu kita bisa melakukan atau mencari data dengan cuma satu baris kayak gini. Coba bayangin kalau misalkan array biasa kalian harus if else, for, looping dengan Laravel udah disediain. Jadi tinggal kita pakai. Oke, lanjut lagi. Ada contoh lain di sini. Bahasa Jawa. Nah, ada metode sum, average, max, min, dan median. Jadi kita bisa nyari nilai tengah, hasil total dari semuanya. Dampak sampah gak sih? YouTuber. Contoh. Dam itu apa? Fotonya Dam, bodoh. Itu DUMP. Tahu, boleh kan dari SAM. Ya. Sampai apa? Kenapa terus? SAM itu kan total. Itu dam itu. Sam jumlah. Misalkan di sini angka, kita collect, kita masukin array di dalamnya. Dam 1, itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Nah, kita bisa cari nilai rata-ratanya. Caranya adalah echo, misalkan Angka. rata-rata angka panah average atau AVG. APG.
Oh, berarti APG. Kayak gini. Apakah error? Dan Bentar ya. Ini coba aku keluarin ya. Rata-rata angka average. KAVG. Oh nih, yang sekarang di Laravel 10 itu namanya average. Kayak gini. Kemudian kalau misalkan kita refresh, di sini ada rata-rata 5,5. Atau kita juga bisa nyari mediannya tadi. Mediannya berapa? Mediannya 5,5 juga. Jadi dengan Laravel Collection banyak fungsi yang kita bisa pakai. Ini juga ada metode random nih, mengambil array random dari kumpulan array. Kalau kalian sering gacha ya, Wah, gacha kan gacha kelompok gitu. Kalian pakai apa namanya? Anggap agak mudah. Random picker. Spinner, well name kayak gini. Ini kalian bisa bikin kayak gini dengan memanfaatkan collection random. Kayak gitu. buat itu kerjaan ini kayak balik. Oke, ini ada lagi lah. Siapa yang bisa? Concat, content, unique dan lain-lain. Kalian bisa Tipe coba apa sendiri gitu? nanti. Kamu kue di po. sini. Ini ada juga metode count untuk ngitung berapa sih jumlah array-nya gitu, datanya. Kau zoom. Ada metode sort untuk nge-sorting data biar dia urut dari kecil ke besar dan sebaliknya. Loh, ya please. Keren Oke, Ayo. sisanya silahkan di coba nanti sesuai tugas yang ada di situ Jan. Kan? Itu cari nggak ada mas. Nggak ada ya? Nggak ada tugas loh, nggak ada tugas. Libur mas. PJ, bagaimana PJ? UTS mas, UTS mas, yang lain kan UTS mas, satu lainnya. Adminda aja. Sesuai namanya, PHP. Iya. Apa mau UTS? Oh nggak tahu mas, aku salah mas. UTS siap nggak? Yang UTS aja. Mana UTS apa? Nggak tahu mas. Ratikum kemarin mas, UTS apa nih? Kemarin Ratikum. Andika. Apel. Biar Boston Ustad ono nge UI. Iya, Gampang itu. Ini kan. Ini kan. Dapat 5 kan? Iya. Gampang kan? Tangannya sakit mas jempol. Tak sampai kabel. Iki boros David iki. Sing boros awakmu ngerapak wong 5 piye? Gampang piye kiri situ. Wong edit tak ae lho angel men. Ini nggak mungkin kita bahas semua nih. Ini nggak mungkin. Kon pikir opo ndel iki piye? Ada pertanyaan nggak dulu kira-kira ini? Pulang mas. Loh. Setuju. Dua. buat belajar mas. Di sini ngapain bro? Apa sih bro? Delok niki lho. Info penampungan. Sing waduh mang lho stiker waduh. Merekam pakai itu HP-nya Gak apa-apa, tanya aja bisa sambil nge-vlog. Nah iya. Lagi ngerekam. Nes. Nggak bisa kan bolak-balik. Controller Oh, bisa sih. nggak bisa. Jadi aku bikin function namanya hello world. Anjir ikut aja. Di sini kalau Mainin perasaan. nah, cara panggilnya adalah ini kan posisinya ada di back controller. Kita bikin routine baru. Gap. Hello. Koma. Buka kurung kotak. Kita masukin nama si controllernya. Back Itu back controller. Kelas. 2.2. Kelas.
koma. Lu. Kemudian ini adalah nama functionnya. Nama function yang Tulis. Hello what? Ketika kita buka halaman Hello guys. habis itu keluar Waduh. Kasih ngobrol. Guys, sing liyane. Guys. Tintek-tintekno anumu. Waduh. Waduh kok lu. Di kepikiran kalian beneran kosong. Hah? Tugas besar kelompok. Ini anu aduh. Dibuka Mas PDF. Review PDF. Ilegal. Aduh. Tidak ada bajakan. Duh, di cross mana? Dengar cari yang udah deadline. Oh? 5 jam. 6 jam itu kan. Ya. Lebih kecewa mana sih ini apa animasinya? Wow. PP kan. Ini gak update masalah. Lo nanu YouTube. Ini gak update di Bajakan Mas Bro, banyak. Oh. Mungkin karena materinya bisa kalian nyoba-nyoba sendiri ya. Nah ini di sepejar nanti mau ditambahin sama Pak Hamdan tugasnya. Siapa tuh yang request? Ada nama enggak? Mas Kasiban, Mas. Kasiban. Aku 18 menit. 18 menit. Aku mau nanya, Aku 50 detik. proposal kalian kemarin gimana? Alhamdulillah. Ada satu minimal. Jujur aku masih belum baca semuanya. Arta minta Bisa dibaca jangan Anda makan daging. wis bro kan gak usah anu. Iki sing iki. Nah iki lho. Cocok elek. Cocok. Elek. Kak elek. Siapa? Cocok elek. Sing iki ya, aku duwe. Kok iso? Isi penyimpanan gue. Ora apa-apa tenang. Ih, sudah waktunya login. Mas Padi, sik. Penyimpanan gue. Jangan lucu-lucu lah Mas Bro. Ini loh sudah waktunya login.